Langkah Anies maju dalam Pilkada Jakarta terancam gagal. Minimnya dukungan partai membuat posisi mantan Gubernur DKI ini tidak aman. PKS sebagai satu-satunya partai yang mengusung Anies berpeluang justru menarik dukungannya. Sementara PKB dan Nasdem belum memberikan surat rekomendasi. Di sisi lain PDI Perjuangan belum juga memutuskan dukungannya. Lantas, mungkinkah Anies tidak bisa berlayar di Pilkada DKI Jakarta? Di Pilkada Jakarta maksud kami. Untuk membahasnya lebih dalam, pemirsa sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom. Ada juru bicara PDI Perjuangan, Bang Aryo Seno Bagaskoro, kemudian koordinator juru bicara Partai Demokrat, Bang Herzaki Mahendra Putra, dan pengamat politik Bang Ray Rangkuti. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi PKS dan PKB, namun hingga saat ini belum ada yang bergabung, pemirsa. Saya sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam abang-abang, Assalamualaikum. Malam, Bung. Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung di dialog ini. Yang pertama tentu saya ke Bang Aryo terlebih dahulu. Sambil juga kita menunggu dari Bang Herzaki ya, juru bicara Partai Demokrat. Bang Aryo, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Hasto kemarin dalam wawancara kami bahwa mendapatkan laporan ada yang ingin menjegal penjegalan terhadap nama Anies Baswedan di pemilihan kepala daerah Jakarta. Apakah benar demikian, Bang? Ya, laporan itu kan bukan hanya kami yang merasakan, tapi dengan melakukan sebuah kerjasama politik besar, itu kan juga sama dengan itu tidak memberikan ruang bagi munculnya calon nama lain untuk bisa muncul di Pilgub Jakarta. Padahal kita tahu bahwa Jakarta ini etalase politik nasional, magnet gravitasi utama yang itu tentunya mencerminkan suatu kematangan demokrasi yang harusnya baik. Apalagi kita tahu dari tahun ke tahun Pilkada Jakarta ini selalu ramai. Kalau di pertandingan sepak bola seperti derby lah, El Clasico, selalu memunculkan nama-nama yang itu bisa meramaikan demokrasi kita dengan baik. Tetapi kalau kemudian diambil satu langkah yang kemudian itu menyebabkan adanya kota kosong misalnya, tentu menjadi sesuatu yang tidak menarik dan tidak berpihak kepada apa yang menjadi spirit utama atau roh dari demokrasi, yaitu perbedaan pendapat. Tetapi apapun, kami menghargai langkah politik partai politik manapun. Itu menjadi bagian dari otonomi dari masing-masing partai politik untuk mengajukan nama dari yang mereka inginkan. Kami pun di PDI Perjuangan juga memiliki otonomi untuk mengambil keputusan tertentu terkait dengan pilkada dimanapun, termasuk di Jakarta. Hingga saat ini kami masih menajamkan komunikasi politik dengan banyak pihak agar dapat mengusung nama di Pilkada Jakarta besok. Itu, Mas. Bang Aryo, kalau ada koalisi yang katakanlah gemuk ini mendukung salah satu sosok, artinya itu kan hak partai untuk melakukan hal tersebut. Tapi apakah memang tetap tidak sehat untuk mendukung, akhirnya beralih pada satu sosok saja? Ya, kalau muaranya begitu, misalnya muaranya hanya menyisakan satu pasangan calon, tentu ini menjadi sesuatu yang tidak menarik ya untuk masyarakat Jakarta. Artinya bagaimana dong caranya dalam berdialektika nanti pada saat berjalan kampanye? Bagaimana caranya dapat menyampaikan program? Siapa yang mengkonter? Pertanyaan-pertanyaan ini bahkan tidak hanya disampaikan dari masyarakat. Pak RK saja setahu saya juga melemparkan statement itu. Artinya kan ya semua orang tahu lah kalau itu bicara tentang kota kosong, ya maka tidak akan terjadi dialektika yang hidup. Nanti masyarakat malah, kita harus ingat ada rekam jejak sejarah di Makassar misalnya yang memunculkan situasi di mana masyarakat melawan kehendak itu dengan memenangkan kota kosong. Itu kan tentu menjadi potret yang tidak baik kalau terjadi di Jakarta sebagai magnet gravitasi politik yang saya sampaikan tadi. Jadi apapun itu kita masih berupaya maksimal untuk membangun komunikasi politik dengan mitra-mitra kami untuk bisa mengajukan calon yang bisa kami usung. Itu, Mas. Bang Herzaki sudah tergabung ya di link Zoom kita yang lain. Baik, Bang Herzaki, banyak yang beredar informasi Ridwan Kamil versus kotak kosong, wacana itu, ini. Apakah terlalu jauh untuk membahas bahwa memang kotak kosong itu benar adanya? Ya, pertama yang kami sampaikan, yang tepat itu adalah Ridwan Kamil untuk warga Jakarta, bukan versus kota kosong atau versus yang lain-lainnya gitu. Ya, itu satu hal. Baik. Walaupun kemudian kami rame-rame mengusung Pak Ridwan Kamil ya untuk bisa maju sebagai calon atau kandidat di Pilkada Jakarta, bagi kami kan ini adalah pilihan yang sangat rasional.
ya kita bisa melihat bagaimana sosok beliau. Satu, kalau sesuai ketua umum kami sampaikan, Mas AHY, yaitu punya kans menang. Yang kedua, bagaimana integritas beliau. Yang ketiga, bagaimana rekam jejaknya ketika menjadi kepala daerah di daerah-daerah sebelum ini gitu. Nah, ini kan menjadi penting. Dan kami tahu bahwa beliau ini kalau sudah mendapat tugas fokus sekali. Karena kami ingat ketika kemarin Pilpres, beliau fokus menjalankan tugasnya di Pilpres kemarin itu kemenangan. Nah, tidak ada hal-hal lain. Jadi bukan sebagai batu pijakan, batu loncatan atau upaya-upaya lain ya yang berfokus pada dirinya sendiri, tetapi bagaimana untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, hari ini kalau misalnya berbicara mengenai kotak kosong, kami agak bingung nih, yang mengembuskan ini siapa? Karena kami tidak ada upaya untuk membuat agar pertarungan ini hanya, misalnya katakanlah Pak Ridwan Kamil dan kotak kosong. Kami hanya fokus bagaimana calon yang kami ingin usung itu benar-benar bisa maju dan berlaga. Benar-benar pasangan yang sangat solid, satu sama lain saling melengkapi, bukan hanya berpusat pada sosok calon gubernurnya saja gitu. Seakan-akan bahwa kemenangan itu hanya bisa diraih kalau calon gubernurnya si A atau si B. Nggak ada. Kalau di kami sistemnya adalah calon gubernur penting, calon wakil gubernur penting, mesin partai juga penting, relawan-relawan dan seluruh elemen masyarakat yang mendukung juga penting. Nah, sehingga bagi kami terlalu dini ya bicara mengenai kotak kosong ini. Mungkin bisa jadi ada yang khawatir dirinya tidak dapat perahu, lalu seakan-akan menjadi korban. Padahal kan kita bicara mengenai perahu ini kan bagian dari strategi ya, bagaimana seorang calon itu bisa mendapatkan perahu untuk bisa berlaga. Kalau misalnya seseorang atau pihak tertentu tidak mampu mendapatkan perahu atau kursi untuk bisa berlaga, jangan kemudian menyalahkan pihak lain. Ada apa? Kan harus menjadi self correction buat kita. Kan begitu. Tapi kami melihat kayaknya enggak lah. Ini menurut kami ada pasangan, istilahnya kalau kami misalnya ya, Demokrat misalnya nanti bersama teman Gerindra atau mendukung Bang Ridwan Kamil dan teman-teman dan wakilnya misalnya. Kami yakin nih kok Bang Aryo ini punya calon dan jagoan lain gitu loh. Ya, dan bisa kok, dan peluang mengusungnya itu juga sangat besar, itu yang kami tahu gitu. Ya. Pasti adalah teman-teman yang lain juga bisa diajak. Jadi kami juga tidak ingin atau tidak dalam konteks upaya memotong calon A tidak bisa maju atau calon B tidak bisa maju. Enggak gitulah. Hari ini ayo kita sama-sama lakukan politik yang sesuai dengan aturan. Kalau memang kita nggak mampu merangkul koalisi, ya jangan salahkan pihak lain. Kan begitu? Kira begitu aja. Ya? Baik. Bang Herzaki, untuk semakin mempertegas pernyataan mengenai dugaan strategi atau mungkin rencana memang sudah dilakukan koalisi Indonesia Maju Plus ini yang banyak partainya mengusung Ridwan Kamil, ini bukanlah strategi untuk menjegal seorang Anies Baswedan. Artinya seperti apa? Ya, strategi kami bagaimana agar warga Jakarta bisa mendapatkan pemimpin terbaik yang fokus pada Jakarta itu. Jadi bukan mau jegal si A atau si B. Ya silakan aja, siapapun mau maju kan sudah tahu ada aturannya. Ada kursi yang harus disiapkan, kan begitu. Ada perahu yang harus disiapkan, kan begitu. Nah, dan kalau memang niat betul ya pasti kan diupayakan dengan sangat serius gitu. Tapi jangan kemudian tanggung, nggak jelas atau kentang gitu, lalu kemudian ternyata lepas satu demi satu perahunya, misalnya gitu ya, gitu. Ya kan, lalu menyalahkan pihak lain, ya jangan begitulah. Kalau kami sih sampai hari ini saya belum pernah dengar strategi misalnya di Kim itu, kita pengen potong calon si A atau si B, jangan maju lah, biar kita gampang menang. Nggak ada. Lalu kotak kosong itu juga berat loh. Jangan salah, kami ini lebih senang bertanding melawan ada pasangan calon lain, tidak melawan kotak kosong gitu loh. Ya, sehingga jangan-jangan ini karena khawatir nggak bisa menang lawan calon yang kami usung, jangan-jangan sengaja mengkosongkan diri, kan begitu, yang bahaya juga nih gitu. Ya, kami siap. Intinya kami siap. Dan kami lebih senang kalau warga Jakarta disodori calon-calon pemimpin yang banyak. Jangankan 2 calon, 3 calon, 4 calon itu baik loh. Gitu. Baik. Ya. Bang Ray, Koalisi Indonesia Maju Plus dan sejumlah partai yang mengusung nama Ridwan Kamil bukan melakukan strategi. Ini bukan strategi, apalagi wacana kotak kosong itu tidak beralasan. Apakah memang ini bukan strategi, Bang Ray? Di mana-mana menurut saya memborong banyak partai itu bagian dari strategi pemenangan. Gitu. Apakah implikasinya ada orang yang terjegal atau tidak itu bagian yang lain. Tapi setidaknya kalau ada kelompok yang memborong partai politik, yaitu strategi pemenangan mereka. Gitu.
Nggak bisa tidak itu. Kalau bukan bagian dari strategi, mereka nggak akan lakukan. Strategi Tapi pemenangannya efek dari partainya bukan untuk menjegal supaya ini tidak ada lagi yang mendukung. Itu nanti bagiannya dua. Bisa salah satu caranya bagian dari itu, bisa yaitu efek. Efek karena ada yang memborong partai, yang lain nggak kebagian gitu loh. Nah ada yang memang sengaja borong partai supaya yang itu nggak dapat gitu. Itu terserah. Tapi yang faktual tuh kalau ada orang yang memborong partai politik, itu bagian strategi pemenangan. Itu artinya dia hanya yakin menang kalau dia borong semua partai gitu loh Pak. Kalau ada kandidasinya, ada lawannya, dia nggak percaya diri juga untuk menang. Maka caranya adalah ya borong semuanya. Nah, apakah karena borongan itu kemudian orang terjegal? Nah, itu mungkin efek. Atau memang memborong itu ya bagian dari itu. Bagian supaya si A nggak ikut. Kalau dia ikut, gue nggak menang nih, gitu loh. Bisa. Mana yang terjadi di Jakarta? Ya kita nggak tahu. Biarkan Herzaki nanti yang menjelaskan gitu ya. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah faktanya sekarang kalau benar PKS gabung, ya PKB gabung, Nasdem gabung, ya nggak mungkin lagi PDI mencalonkan karena yang tersisa itu cuma 3 partai, PDI, Perindo sama P3. PDI cuma 15 kursi, Perindo 1 kursi, P3 1 kursi itu udah 17. Persyaratannya 22. Ya mau dikatakan bahwa ini bukan menjegal apa tidak menjegal, faktanya hanya ada 1 pasangan partai politik yang masuk gitu. Nah, tapi apakah lawan kotak kosong belum tentu, karena kan sudah ada calon independen yang mungkin akan lolos. Sehingga tidak akan ada calon independen, tetapi dengan skenario itu, mau disengaja atau tidak disengaja, calon terkuatnya itu ya nggak dapat perahu. Nah itu ininya gitu. Sebab bagi saya tetap pertanyaannya sekarang ini misalnya, apa yang membuat partai politik bisa gabung dengan saudara Ridwan Kamil yang elektabilitasnya di Jakarta sejauh ini menurut survei nggak lebih dari 10%. Dan penggabungan partai itu ada dua kalau kita lihat ya ada 2 faktor tuh. Faktor pertama alami. Alami itu adalah memang nggak mungkin dikejar lagi tuh dia gitu. Daripada kita ngabisin duit, tenaga macam-macam, gabung aja lah sama dia gitu. Nah fenomena ini terjadi menurut saya di Pilkada 2020 ke belakang. Umumnya ya penggabungan partai politik itu umumnya ya tetap ada yang tidak gitu. Disebabkan karena kandidat tertentu sudah sulit untuk dikejar gitu. Sehingga partai ya gabung bersitu sama-sama rame-rame. Nah itu faktor alami menurut saya gitu. Misalnya ada yang elektabilitasnya sudah di atas 50%, 60%. Sementara kandidat yang kedua baru misalnya di bawah 20%. Secara teoritik ini udah sulit untuk dikejar, makanya partai gabung rame-rame. Tetapi kalau kita lihat di jalan Pilkada 2024 ini, gitu ya, yang terjadi menurut saya bukan pola yang pertama, tapi ini adalah borong partai karena rekayasa politik. Gitu. Nah rekayasa politik itu yang kita maksudkan itu tadi, gitu ya, sengaja diborong semuanya supaya kandidat terkuatnya nggak dapat, gitu. Nah oleh karena itu yang menang adalah ini. Karena kalau kita lihat, kalau kita lagi studi ya, dari 2015 ke 2020 itu, 98,2% kandidat yang melawan kotak kosong itu menang. Udah pasti menang itu. Dan tingkat kemenangannya di atas 60%. Suaranya gitu ya. Jadi kecuali itu yang Makassar. Di Makassar itu gagal gitu ya. Tapi di hampir semua tempat ya. Terakhir adalah di Pilkada 2020 ya. Itu di 25 daerah. Kan 24 daerahnya itu menang, cuma di Makassar itu yang gagal gitu. Nah oleh karena itu kelihatan sekarang jadi pola. Kalau menang pastikan semua partai politik gabung sama kita gitu loh, ya kan? Kalaupun ada yang di luar, ya itu yang di luar itu dibuatlah kandidat independen misalnya gitu ya, atau apalah macam-macam dan seterusnya. Nah apakah yang di Jakarta yang terjadi sekarang ini? Ya saya tidak tahu. Tapi kalau bisa dipastikan itu, kalau PKS masuk, Nasdem masuk, kemudian PKB masuk, yang udah pasti Anies itu nggak mendapat perahu gitu. Oke, baik ditahan dulu. Bang Herzaki, ini merupakan strategi pemenangan untuk Pilkada Jakarta. Seperti apa tanggapannya seperti yang disampaikan Bang Ray tadi? Ditahan dulu jawabannya Bang Herzaki. Pemirsa kami segera kembali tetap di informasi selengkapnya Sindo Prime segera kembali.